Kenyataannya dari studi kami, penyebab utama dari kenaikan risiko banjir itu adalah penurunan muka tanah. Apa rekomendasi dari riset BRIN untuk solusi jangka panjang dalam menghadapi banjir? Saya mengambil contoh Belanda, titik terendahnya 7 meter di atas permukaan laut. Jakarta dulu semuanya di atas permukaan laut, sekarang tinggi permukaan tanah Jakarta paling rendah itu 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi mau tidak mau, pendekatan yang ada di Belanda, pendekatan sistem polder, itu harus diterapkan di Jakarta dan saya kira di seluruh Pantura. Kemudian dari sistem polder ini kita akan mengelola banjir menjadi sel-sel yang kecil. Jakarta lebih maju dibanding tempat lain karena sudah melahirkan RUTR 2030 yang membagi Jakarta menjadi 66 sistem polder. Diharapkan dalam tiap polder nanti ada danau sehingga air lebihan yang nggak bisa masuk ke sungai, dia masuk ke danau. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Saya Koko Setioko. Kita akan membahas fenomena banjir yang melanda di wilayah Jabodetabek. Apa yang menjadi penyebab? Bagaimana dampaknya? Lalu, apa solusi berbasis riset yang bisa dijadikan rekomendasi? Membahas hal ini, telah hadir bersama kita seorang pakar riset kebencanaan, khususnya banjir, yaitu Dr. Yus Budiono, peneliti ahli media Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, Pak, langsung saja. Apa saja faktor utama yang menyebabkan banjir di wilayah Jabodetabek ini, Pak? Ya, jadi banjir kali ini ada 4 penyebab utama. Yang pertama adalah land subsidence atau penurunan muka tanah. Kemudian yang kedua adalah perubahan land use atau perubahan tata guna lahan. Yang ketiga adalah kenaikan muka air laut. Dan yang keempat itu adalah kejadian klimat yang ekstrim. Lalu, bagaimana tren kejadian banjir di wilayah Jabodetabek dalam beberapa tahun terakhir menurut riset BRIN, Pak? Ya, jadi dari riset kami sampai tahun 2030 sebenarnya kita punya sedikit presipitasi di bawah normal, di bawah seharusnya karena ada climate change atau perubahan klimat global. Tapi di masa ini juga itu terjadi lebih banyak extreme events. Jadi misalnya seperti 1 Januari 2020 atau akhir Januari 2025 kemarin itu adalah boleh dibilang extreme events. Presipitasi di atas 300 itu tidak normal. Dari hasil riset BRIN, faktor mana yang lebih dominan dalam menyebabkan banjir, Pak? Faktor alam seperti curah hujan atau topografi, atau faktor manusia, eksploitasi alam atau sampah? Kalau kita bicara tentang alam, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya akan diam. Dan kenyataannya kalau dari studi kami, memang penyebab utama dari kenaikan risiko banjir itu adalah penurunan muka tanah. Jadi penurunan muka tanah berkontribusi atau menaikkan risiko hingga 145% dari risiko tahunan yang 186 juta USD per tahun. Kemudian kalau penyebab lain seperti land use itu tidak kita kelola dengan baik, dia naik sampai 12%, tapi juga kalau dikelola dengan baik, kita bisa menurunkan risiko, dan kemudian kalau sea level rise, sebenarnya pengaruhnya sedikit, hanya sekitar 3%, dan kemudian untuk ekstrim klimat ini yang sulit diprediksi, karena sangat bergantung dari kejadian mana, di mana terjadi ekstrim event, seperti Januari 2020 dan 2025, itu hujan lokal, torrential rain. Tapi kalau yang belakangan ini kita alami itu adalah fluvial flood. Artinya
hujan itu dominan di atas atau kemarin yang terjadi di atas dan di bawah lumayan tinggi juga, di atas jauh lebih tinggi, hampir, di atas 200. Nah, kemudian air ini yang mengalir melalui sungai dan kemudian dari sungai itu meluap. Jadi beda, banjir kita kemarin itu fluvial flood karena, luapan dari sungai dan drainase. Kalau Januari itu torrential rain atau pluvial yang berasal dari presipitasi langsung. Kemudian ada yang ketiga sebenarnya banjir di Jakarta atau di Pantura Jawa, umumnya itu banjir yang berasal dari pasang naik. Baik, Pak. Bagaimana kondisi tata kelola air, Pak, khususnya di wilayah Jabodetabek saat ini? Apakah sudah efektif dalam mitigasi banjir? Ya, jadi, saya kira Departemen Pekerjaan Umum sudah berusaha sebaik-baiknya menurut saya kalau kalau kami membuat model, dilihat bahwa di sana ada drainase, mungkin di beberapa tempat tidak belum sesuai dengan peraturan, ada banyak kendala di lapangan, saya kira itu domainnya PU untuk menyampaikan. Tapi kembali lagi, seperti tadi disebutkan, ditanyakan soal sampah, soal sedimentasi, itu juga harus dikelola secara rutin gitu. Jadi drainase yang kala ulangnya 15 tahun, ya dia harus berfungsi 15 tahun. Kalau ada yang dibuat dengan desain 50 tahunan, ya dia harus berfungsi 50 tahunan. Ketika ini tidak dijaga dengan baik, maka air yang lewat akan kemudian seolah-olah melebihi kala ulang sehingga dia mudah sekali meluap dan menjadikan banjir. Baik. Lalu, Pak, apa saja riset yang dikembangkan oleh BRIN untuk mitigasi banjir, Pak? Ya, kalau di BRIN, kalau di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, saya kira di tempat lain di BRIN juga seperti itu, sama. Di tempat kami dikembangkan misalnya peralatan-peralatan untuk mengukur tinggian muka air terutama, yang nanti akan berguna sebagai input model banjir. Kemudian di BRIN, di tempat kami juga ada sistem informasi danau. Meskipun saat ini masih danau prioritas, tapi kalau kita harus mengelola banjir di perkotaan terutama, saya ambil contoh, Jakarta misalnya. Jakarta itu di RUTR 2020 itu 2030 maaf, itu ada 66 sistem polder yang ada. Jadi bagian utara Jakarta, mulai HI ke atas, itu dikelola dengan 66 sistem polder. Nah, nanti di tiap polder ini harusnya ada satu danau-danau kecil. Tentu ini bukan termasuk danau prioritas, tapi fungsinya sebagai retention lake, sebagai parkiran air sementara. Mungkin nanti dia tidak masuk ke sistem informasi danau yang dikembangkan Pusat Riset Limnologi, tapi ke depan saya kira platform yang dibangun ini juga akan berguna dalam skala kecil untuk DKI Jakarta misalnya memetakan danau-danau kecil atau setu-setu yang ada dan seberapa banyak setu ini bisa menampung air hujan dan pada kala ulang berapa. Baik, Pak. Lalu, Pak, bagaimana Bapak memandang sistem peringatan dini berbasis data dan AI dalam membantu mengurangi dampak banjir, Pak? Iya, jadi kalau peringatan dini yang berbasis data sebenarnya sudah agak lama dikembangkan. Dulu kami di gedung ini juga mengembangkan itu, mulai tahun 2016-an kira-kira. Kemudian setelah itu bersama dengan Konsorsium Indonesia Belanda itu juga dikembangkan, bekerja sama dengan PU Bandung, Pusair Bandung, dan BMKG. Ada JViews, kemudian belakangan ini kami juga di banyak PU juga mengembangkan itu, dan itu kami usahakan untuk menjadi input bagi sistem peringatan dini yang baru yang akan dibangun. Kemudian untuk dari sisi AI, BRIN punya inisiasi kerjasama dengan UWE Bristol, University of West England, Bristol, dan kami bergerak untuk menggunakan AI sebagai peringatan dini. Baik. Bagaimana BRIN berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir, Pak? Kalau secara khusus dengan pemerintah daerah, BRIN belum punya. Kami berharap BRIDA bisa bergerak memacu gerakan ke sana.
Tapi pada beberapa tahun yang lalu kami membuat policy brief yang ditulis bersama dengan teman-teman diaspora dari Belanda dan sekitarnya. Ada Belanda, Jerman, UK. Itu kami membuat policy brief untuk banjir Jakarta dan itu sudah terbit. Dan ini adalah kami harapkan sebagai sebuah langkah inisiasi untuk bekerja dengan institusi yang lebih besar. Baik Pak, lalu Pak, apa rekomendasi dari riset BRIN untuk solusi jangka panjang dalam menghadapi banjir Pak? Ini pertanyaan yang sulit, tapi saya coba jawab. Saya mengambil contoh Belanda, itu titik terendahnya 7 meter di atas permukaan laut. Jakarta dulu semuanya di atas permukaan laut, mungkin di beberapa rawa yang dikeringkan enggak, tapi kita tahu sekarang tinggi permukaan tanah Jakarta paling rendah itu 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi mau tidak mau pendekatan yang ada di Belanda, pendekatan sistem polder itu harus diterapkan di Jakarta dan saya kira di seluruh Pantura. Polder itu pertama kali saya dengar di Semarang, kemudian dia bergerak ke Jakarta. Semarang sudah lebih dulu mengalami land subsidence, populer di sana daripada di sini. Dan kemudian nanti dari sistem polder ini kita akan mengelola banjir menjadi sel-sel yang kecil. Jakarta lebih maju dibanding tempat lain karena sudah melahirkan RUTR 2030 yang memuat 66, yang membagi Jakarta menjadi 66 sistem polder. Diharapkan dalam tiap polder nanti ada danau sehingga air lebihan yang nggak bisa masuk ke sungai dia masuk ke danau. Itu adalah salah satu strategi. Kemudian strategi yang saya kira mendesak untuk dilakukan dan sekali lagi sebenarnya ini sudah dimulai, itu adalah menghentikan pengambilan air tanah. Karena land subsidence yang di Jakarta bisa hingga 28 cm per tahun, itu penyebab utamanya yang paling banyak disetujui oleh dunia riset adalah pengambilan air tanah. Jadi mau nggak mau setiap kota dimanapun ketika ada manusia, itu air permukaan atau air baku itu harus disediakan oleh pemerintah. Tidak ada lagi yang boleh mengambil dari tanah. Baik, Pak Yus. Lalu Pak Yus, apa harapan BRIN terkait riset dan inovasi dalam mitigasi banjir di masa depan? Tentu ini tidak terlepas dari permasalahan, mohon maaf, klasik dana gitu. Kita sudah bergerak mengembangkan knowledge-nya. Kita sudah memulai di pusat riset, kita sudah memulai masuk ke instrumentasi, tapi kemudian ketika pendanaan riset ini tidak terlalu mendukung, maka kita harus menyesuaikan diri. Jadi mungkin kita punya roadmap jauh gitu, tapi ketika pendanaannya tertahan kan, kita harus menahan diri mana yang harus diprioritaskan. Atau kalau yang saya biasa bergerak, saya biasa mengajak teman-teman dari luar, khususnya dari Eropa karena saya kuliah di sana, atau kemudian konsultan-konsultan yang lembaga-lembaga riset dari Belanda dan Jerman yang juga bekerja di Indonesia. Baik, Pak Yus. Lalu Pak Yus, apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak Yus untuk membantu mencegah dan mengurangi dampak banjir? Ya, saya bercerita dari lingkungan perumahan saya. Belakangan ini setidaknya ada 10 pohon yang dipotong sampai tengah gitu, hanya tinggal 2 meter, artinya daunnya tidak ada. Dan itu saya kira umum dilakukan orang. Meskipun ada peraturan daerah yang melarang itu dengan denda yang cukup besar, tapi itu kerap sekali terjadi. Jadi maka kalau masyarakat ingin berkontribusi, dan itu yang saya harapkan, masyarakat bisa menanam 1 pohon saja, atau nambah 1 pohon di depan rumah, atau di pekarangan rumah. Gitu. Itu akan menahan air hujan yang turun, berhenti dulu di daun, dan kemudian sisanya baru kemudian turun. Kalau ada pohon, maka juga ada tempat untuk meresap, dan kemudian air yang masuk ke selokan itu juga akan lebih sedikit lagi. Jadi
Saya kira kunci pertama adalah menanam pohon. Kemudian kalau dari sisi pemerintah nanti drainase itu adalah tugas pemerintah untuk melakukan itu secara rutin. Bukan hanya di musim banjir tapi juga di luar banjir untuk meningkatkan kultur kita terhadap air. Setiap orang harus menanam pohon setiap rumah. Persis, gitu iya. Untuk mengurangi dampak banjir. Iya, karena kita harus peduli dengan orang yang kebanjiran meskipun kita nggak kebanjiran. Baik, terima kasih Pak Yus atas informasi yang sangat bermanfaat. Semoga mitigasi bencana banjir ke depannya semakin optimal dan berjalan dengan baik. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya, Koko Setioko, undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.